Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Haji Ahmad Nasihun, SIP, Letnan Kolonel Purnawirawan, Ketua LVRI Kabupaten Sidoarjo. Saya dilahirkan di Sidoarjo tanggal 4 Oktober 1952. Mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Semuanya sudah berdiri sendiri dan berkeluarga. Masing-masing anak saya, satu menjadi ASN, yang kedua menjadi TNI, yang pertama lulusan Akademi Militer tahun 2003, sekarang berpangkat mayor dan menjabat sebagai Komandan Batalion Mekanis Kostrad 412 di Jawa Tengah. Yang ketiga, lulusan Akademi Militer tahun 2007, berpangkat mayor, sekarang menjabat Wakil Komandan Batalion Infanteri 742 di Mataram. Perjalanan kehidupan saya sebagai militer, saya masuk militer sejak tahun 1970. Pada saat itu berpangkat prajurit 2. Selanjutnya dilanjutkan dengan pendidikan Sekolah Bintara pada tahun 1977 dan berpangkat Sersan 2. Berikutnya pada tahun 83 saya melaksanakan pendidikan Sekolah Perwira Angkatan Darat di Bandung dan mendapatkan pangkat Letnan 2. Perjalanan tugas di dalam militer aktif. Jadi prajurit 2, golongan tamtama sampai dengan Bintara. Saya bertugas pertama sekali di Batalion 508, berada di Kediri. Berlanjut menjadi anggota Pas Pampres di Jakarta. Berikut melaksanakan tugas di Timur Tengah sebagai pasukan Garuda 6. Berikut melaksanakan tugas lagi pada tahun 1975 sampai tahun 76, bertugas di Timur Timur dalam rangka misi sukarelawan. Berikut tahun 77 saya melaksanakan tugas kembali ke Timur Timur dengan berpangkat Sersan 2 sebagai Komandan Regu dan berlanjut sampai dengan Wakil Komandan Peleton, yaitu sebagai Bintara Peleton. Berikut pada tahun 1983, saya bertugas dan setelah sekolah dan lulus perwira, bertugas kembali ke Timur Timur dengan jabatan sebagai Komandan Peleton. Berikut, setelah melaksanakan tugas di Timur Timur sebagai Komandan Peleton, kembali lagi bertugas kembali di Timur Timur mulai tahun 85, 86, 87 untuk melaksanakan tugas Timur Timur dalam misi yang sudah integrasi bergabung dengan Batalion 516 Surabaya. Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di Timur Timur dan di Timur Tengah. Di Timur Tengah, pengalaman dalam tugas, kami melaksanakan memang pada awalnya kesulitan dalam bahasa, karena memang kita bertugas bersama-sama dengan teman-teman yang berbeda bahasa dan dari negara-negara lain untuk dipersatukan di dalam gabungan misi perdamaian dunia, yaitu United Middle East. Pengalaman tugas yang berada di Timur Tengah, kita ditempatkan di Gurun Sinai. Di sana mengendalikan pertikaian atau peperangan antara Israel dan Mesir. Dalam perjalanannya, kita, Tentara Nasional Indonesia
bersama teman-teman yang lain melaksanakan kegiatan pemisahan di antara mereka, sehingga terjadilah misi gencatan senjata dapat tercapai. Berikut pengalaman tugas di Timur Timur. Berangkat pertama pada tahun 75, kita semua melaksanakan misi dalam rangka sukarelawan untuk membantu pelaksanaan kegiatan saudara-saudara kita dari warga Timur Timur untuk melaksanakan kemerdekaannya. Pada saat itu terjadi ada 3 organisasi yang tergabung, satu diantaranya ABU-DT, UDT, dan Fretilin. Dari perjalanannya, salah satu di antara mereka, kecuali Fretilin, meminta untuk Indonesia membantu. Dan disitulah menjadi misi sukarelawan. Berikutnya, pelaksanaan tugas ini dinyatakan bisa terbuka pada saat tahun 75 menjelang tahun 76. Dan di sini pengalaman tugas yang sangat mengesankan adalah pada saat pertama sekali kita, tentara Indonesia, menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan uniform ketentaraan, yaitu menggunakan jaket, menggunakan jin, dan lain sebagainya. Berikut setelah terbuka, maka kita, pakaian uniform kita dikirimkan dengan melalui pengiriman-pengiriman yang disamarkan sampai dengan tujuannya. Pengalaman peperangan yang dilaksanakan. Peperangan yang pertama, kita melaksanakan kegiatan yang sangat menonjol adalah pada saat prosesi pembebasan Maliana. Di Maliana inilah terjadi peperangan antara kita dengan mereka-mereka yang mengaku Fretilin, yaitu kita, tentara Indonesia, mengalami korban yang tidak sedikit, yaitu sebanyak 11 personil. Karena memang pada saat itu ada istilah yang disebut dengan perang langit. Yang perang langit itu adalah siapa yang menguasai ketinggian, dan disitulah yang dinyatakan menang. Pada saat itu kita berupaya untuk mencapai ketinggian itu, tapi ternyata dihadang oleh mereka, karena memang mereka yang sudah menguasai medan yang berada di sana. Untuk itu korban terjadi yang tidak bisa terhindarkan. Berikut minta bantuan, sehingga kami termasuk saya sendiri pada saat itu pelaku dalam rangka kegiatan pembebasan teman-teman kita yang tersandra dan yang menjadi korban untuk ditarik kembali, kita gantikan untuk menjadi mereka bebas dalam rangka kejaran maupun impitan dari musuh kita. Untuk itu kita berpindah untuk segera mengalihkan pandangan mereka agar supaya kita semua dianggap tetap eksis, maka kita berpindah sedikit, bergeser untuk meneruskan perjuangan di berikutnya. Alhamdulillah pada saat itu Maliana dan gereja itu dapat terkuasai oleh kita. Berikutnya adalah pengalaman yang lainnya. Saya pribadi, bahwa Timur Timur yang sepanjang itu bisa saya injak dengan kaki saya sendiri. Baik itu mulai Balibo, Batu Gade, sampai dengan Los Palos, dan lain sebagainya. Bisa saya injak sendiri dengan kaki saya, sehingga saya tahu persis di mana itu Timur Timur berada. Perjalanan Timur Timur tidak hanya berkisar dengan berjalan-jalan, tetapi dalam upaya pembebasan-pembebasan yang lain, termasuk di mana kita bekal kita kurang dan lain sebagainya, sehingga kita harus berupaya sendiri untuk mencari makan di lapangan, menggunakan taktik dan strategi yang sudah direncanakan, sehingga pada saat itulah kita bisa menguasai Timur Timur dan akhirnya Timur Timur masuk ke negara Indonesia. Dengan perjalanan waktu, maka Timur Timur setelah melaksanakan integrasi dan berjalannya waktu, maka dia berpindah lagi dan kembali kepada ingin merdeka sendiri. Untuk itu teman-teman kita yang pada saat itu berjuang dan meninggal di sana terpaksa harus ditarik kembali dan dimakamkan kembali ke Indonesia sesuai dengan alamat masing-masing dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di mana mereka bertempat tinggal. Untuk itu perkenankan saya memberikan pesan-pesan kepada seluruh warga bangsa Indonesia bahwasanya bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Untuk itu marilah kita semua
baik yang generasi penerus yang sudah tua-tua ini dan generasi penerus bangsa yang masih muda dan belia, masih sekolah, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, untuk tetap melestarikan jiwa, semangat, nilai-nilai juang 45, nilai juang pembela kemerdekaan, dan lain sebagainya, untuk tetap menjaga semangat untuk memelihara negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal penting, yaitu kita berkewajiban satu, untuk tetap mengisi kemerdekaan ini dengan penuh semangat yang tidak boleh ditinggalkan. Kita tetap jaga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh, berbangsa, berbahasa, dan bernegara di tetap negara Republik Indonesia ini. Demikian yang dapat kita sampaikan. Ayo bersatu padu untuk tetap mengisi kemerdekaan ini dengan semangat juang yang tinggi. Kepada adik-adikku yang masih belajar, semangatlah belajar dengan baik. Apapun yang terima, jangan lupakan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa ini. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.